Halo guys. Kami berada di rumah diskusi Alko. Alko. Yuk ikuti keseruan kami dalam mengupdate rumah diskusi Alko. Rumah Diskusi Alko adalah coffee shop yang beralamat di Jalan Durian Tarung, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Didirikan pada tahun 2019, Rumah Diskusi Alko sebagai solusi coffee shop yang menyediakan tempat diskusi dengan minuman kopi sebagai pelengkap saat diskusi. Di sini kami akan mengulik tentang audit human resource. Stay tune! Oke guys, di sini kita sudah bersama owner rumah diskusi Alko. Nah, biar lebih asik, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, aku Karin Bang dan teman aku. Perkenalkan Bang, aku Agri. Mungkin dari abangnya boleh perkenalan dulu Bang. Abang nama Bang Hanzul Akhyar, pemilik rumah diskusi Alko. Jadi kami dari mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas itu punya tugas nih Bang, itu menanya-nanya terkait dari audit human resources dan pemutusan hubungan kerja. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bang. Apa sih motivasi awal mula abang mendirikan rumah diskusi Alko ini Bang? Motivasi pertama kita mendirikan rumah diskusi Alko itu bagaimana menciptakan suasana nyaman, suasana kondusif buat kami yang dulu mahasiswa dan generasi nanti yang juga akan mahasiswa untuk bikin tugas, bikin laporan, bikin skripsi atau memecahkan apa-apa saja menjadi masalah kampus di tempat ini dengan kopi sebagai bonus yang ada di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bang, di rumah diskusi Alko ini ada berapa orang tenaga kerjanya Bang? Untuk karyawan kita ada 4 orang di bar, kemudian 2 orang di kitchen, berarti total 6 orang. Abang menyampaikan ada 6 orang tenaga kerja di sini ya Bang. Itu pembagian kerjanya gimana tuh Bang? Kita di tim sepakat untuk membuat 2 shift untuk kerja. Yang pertama shift pagi dan kemudian shift sore. Shift pagi itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan shift sore mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 sampai jam 12. Kita pembagian untuk job desk masing-masing. Job desk pertama itu ada Zakir, kita tunjuk sebagai head bar, itu bertanggung jawab untuk kelancaran seluruh operasional setiap hari. Kemudian tidak ada kekosongan shift setiap hari. Kemudian Zakir sebagai head bertanggung jawab untuk kesediaan bahan baku, kesediaan cup, kemudian penyusunan laporan per 10 hari, per hari, per 10 hari, per bulan. Irfan di sini sebagai penanggung jawab rasa. Jadi nanti rasa-rasa yang ada di minuman customer itu yang orang nomor 1 bertanggung jawab adalah Irfan. Kemudian turunannya ada Bang Adit. Bang Adit itu bertugas di media sosial. Kemudian turun lagi sama Indah. Indah bertugas untuk penanggung jawab kebersihan. Jadi seluruhnya sebenarnya bekerja sama, tetapi kita tunjuk penanggung jawab yang siapa nih nanti yang akan abang panggil ke belakang. Nah, tadi kan Abang udah ngejelasin nih Bang, apa aja job desk masing-masing dari karyawan Bang. Itu job desk tersebut memang dituliskan atau disampaikan secara lisan aja Bang? Nah, terus ada nggak SOP dan aturan-aturan terkait karyawan nih Bang? Apakah tertulis atau lisan Bang? Untuk job desk tertulis itu belum kita bikinkan, tapi sepertinya akan kita bikinkan untuk regenerasi, misalkan pergantian barista nanti atau ada yang keluar, mungkin kita perlu
adanya job desk tertulis, tetapi kita melakukan briefing bulanan itu gunanya untuk mengingatkan job desk tadi. Selama kafe ini berdiri Bang, apakah ada karyawan dipecat atau mungkin mengundurkan diri secara pribadinya Bang? Karyawan dipecat sampai saat ini setelah 5 tahun kurang lebih kita berjalan belum pernah, tetapi kalau yang mengundurkan diri ada. Prosedur pengunduran diri itu ada nggak? Kalau abang di tim itu biasanya ketika ada yang mengundurkan diri itu biasanya 2 minggu sebelum kapan dia berhenti. Misalkan dia mau berhenti tanggal 1, berarti tanggal 20 dia udah, atau tanggal 15 dia sudah kasih tahu kalau dia berhenti. Untuk karyawan yang mengundurkan diri itu Bang, apakah dia membuat surat pengunduran diri atau mungkin cuma bilang aja ke Abang itu? Apakah ada suratnya? Kalau untuk di sini kita tidak ada surat pengunduran diri, cuman secara lisan, mungkin secara lisan saja. Mau nanya juga nih Bang, biasanya tadi kan nggak ada dipecat ya Bang, itu semua karyawan dari awal rumah diskusi Alko ini terbuka itu mengundurkan diri karyawannya Bang. Mengundurkan diri ini biasanya apa yang menjadi alasannya Bang dari karyawannya? Oke. Biasanya ya mungkin abang kasih beberapa kasus. Itu misalkan siapa, Karin, misalkan Karin kerja di rumah diskusi Alko, abang tunjuk Karin dari semester 5, abang udah siap kemungkinan Karin akan pergi itu di semester 4. Jadi nanti pas Karin misalkan udah wisuda, biasanya alasannya Bang Karin udah dapat kerjaan baru. Misalkan seperti itu ada beberapa kasus, ada yang seperti itu. Kemudian ada kasus lagi ketika kita interview apakah siap sambil kuliah, siap, dengan job desk-nya siap, kemudian dengan kesibukannya siap, kemudian setelah dijalani ternyata jam kuliah sering bentrok dengan jam masuk di sini, paling seperti itu. Apakah ada konflik antar sesama pekerja Bang sehingga para karyawan itu merasa tidak nyaman? Oke, itu untuk setiap perusahaan atau setiap tempat usaha, konflik dengan sesama tim itu biasanya ada, termasuk juga di tempat kita di rumah diskusi Alko. Kalau contoh yang pernah terjadi Bang di rumah diskusi Alko ini, konflik yang pernah terjadi gitu? Kita punya karyawan seperti Irfan. Irfan adalah orang yang paling cuek, tetapi dia yang paling penyayang. Kapan dia cuek? Ketika dia merasa keadaan baik-baik saja. Seperti kita nge-shift di dalam bar 3 orang lagi full, berarti Irfan walaupun dia ada, dia tidak akan masuk. Tetapi ketika walaupun 3 orang ini sakit, Irfan berani ambil, ya udah ketiganya istirahat saja, biar Irfan handle sendiri. Paling miskomunikasi seperti itu yang pernah terjadi. Untuk pertanyaan terakhir ya Bang, untuk karyawan yang mengundurkan diri itu biasanya dari abangnya, dari selaku ownernya itu mencoba mempertahankan karyawan atau langsung melepas saja Bang? Untuk karyawan yang bekerja dengan baik biasanya kami pertahankan, tapi untuk karyawan yang bersifat atau tidak sesuai ekspektasi, biasanya kami
tidak kami pertahankan. Oke guys, mungkin ini aja wawancara dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. See you guys. Hubungan kerja yang terjadi di rumah diskusi Alko yaitu pengunduran diri. Namun sayangnya prosedur pengunduran diri yang dilakukan itu terlalu cepat, dimana itu cuma butuh waktu 2 minggu sebelum karyawan keluar. Dan di situ dapat menyebabkan terjadinya rangkap kerja. Selain itu, sistem pengunduran dirinya dia hanya dilakukan secara lisan. Dari hasil audit manajemen yang telah kami lakukan, sehingga didapatkan beberapa opsi rekomendasi untuk rumah diskusi Alko, yaitu yang pertama, adanya pembagian job desk secara jelas. Yang kedua, adanya kontrak kerja yang telah disepakati oleh karyawan dan rumah diskusi Alko. Yang ketiga, harus adanya SOP pengunduran diri secara tertulis yang meliputi kelengkapan pemberkasan, alur atau tahapan yang harus dilalui, dan juga waktu yang ditentukan untuk karyawan mengundurkan diri. Terima kasih. Ini ulang.